Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020 yang tertulis dalam Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Allah membuat tulah belalang kepada bangsa itu karena perbuatan mereka, karena perilaku mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, maka Tuhan menghukum atas apa tulah, yaitu belalang, sehingga membuat ladang musnah dan juga tanah berkabung, gandum musnah, anggur kering, minyak menepis, bahkan para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Bahkan dikatakan di sini betapa mengeluhnya hewan dan gempar karena kawan-kawan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Semua meratap atas apa yang terjadi, hukuman kepada bangsa itu, umat itu, karena perbuatan mereka, karena perilaku mereka. Maka Joel mau mengingatkan kepada mereka supaya mereka bertobat, mau berbalik kepada Allah, melakukan kehendak Allah, dan percaya dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan berkat, yang dipercaya melakukan mujizat-mujizat di tengah kehidupan mereka. Mereka harus percaya dan mereka harus yakin kepada Allah, yaitu Sang Juru Selamat. Dia penyelamat mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada akhirnya, maka firman Tuhan pada saat ini, berkat Tuhan datang kepada mereka yang mau berseru, memanggil nama Tuhan. Pada akhirnya nantinya, siapa yang memanggil nama Tuhan, siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Pada waktu itu terjadilah bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Artinya bahwa berkat Tuhan mengalir kepada seluruh bangsa itu melalui aliran-aliran sungai, melalui anggur-anggur baru, melalui yaitu berkat yang mengalirkan susu, sebagai suatu tanda berkat Tuhan akan datang kepada mereka yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau bertobat dan meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat pada saat ini, kita melihat banyak suatu pergumulan di dalam hidup kita. Mungkin dengan apa yang terjadi pada saat ini, dengan pandemi COVID-19 yang menimpa kita, secara khusus bangsa ini, sehingga membuat ekonomi semakin merosot, membuat banyak pengangguran, membuat hidup kita semakin merasa tidak nyaman, dan
pada saat ini firman Tuhan mau meneguhkan kita. Yakin dan percayalah, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika mau memanggil Tuhan dan percaya bahwa Allah kita yang maha kuasa, yang kita akui di dalam hidup kita, kita saksikan di dalam hidup kita, Dia punya kuasa melakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan berkat. Hujan berkat pasti tercurah di dalam hidup kita. Tuhan pasti mengalirkan berkatnya. Tuhan berkata dalam firman Tuhan bahwa ketika Tuhan mengalirkan hujan di tengah-tengah tanah ini, maka air itu tidak akan langsung kembali, tetapi air itu akan membasahi semua sampai menyuburkan dan menghasilkan buah. Demikian juga berkat Tuhan di dalam hidup kita tidak akan sia-sia ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Mari berubah, bertobatlah. Kalau kita selama ini lupa kepada Tuhan, kalau kita selama ini tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita hilangkan, mari kita tinggalkan itu. Kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, kita berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang, akan memberikan pertolongan kepada orang yang berseru kepadanya. Percayalah, jangan patah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melakukan aktivitas kita. Mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Hujan berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita ketika kita yakin dan percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman, di mana Tuhan kami diingatkan bagaimana Tuhan memberikan tulah belalang kepada bangsa itu, dan pada akhirnya barang siapa yang mau bertobat, Engkau adalah Maha Pengasih, akan memberikan berkat kepada orang-orang yang berseru kepadamu dan mengakui Engkau adalah Allah sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami atas apa yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Pandemi COVID-19 dan juga pergumulan hidup kami. Dan juga Tuhan, ketika kami melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan kepadamu, melanggar perintah-Mu Tuhan, dan tidak mengingat Engkau, pada saat ini kami mau bertobat, berubah, bahwa Engkau adalah pertolongan kami, Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Hanya kepadamu kami berseru, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan juga berkat-Mu di dalam hidup kami, dalam menjalani perjalanan hidup kami. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Horas.